Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam berkaitan langsung dengan perjalanan dakwah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah anak angkat Nabi Ilyas. Ia pun akhirnya melanjutkan tongkat mahar yang digunakan Nabi Ilyas terhadap kaumnya. Ketika Nabi Ilyas alaihi salam masih muda, Nabi Ilyas menderita penyakit yang agak serius. Kemudian Nabi Ilyas datang ke kediamannya bersama keluarganya. Berkat upaya pertolongan Nabi Ilyas, Nabi Ilyas pun berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Hubungan mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Nabi Ilyas akhirnya diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas sebagai anak angkat, di mana saat itu ia selalu menemani Nabi Ilyas dalam melaksanakan maharnya terhadap Bani Israel. Setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyas pun mulai melanjutkan peran dari tongkat dakwah Nabi Ilyas yang dibuat oleh ayah angkatnya tersebut sejak lama. Mulailah perjalanan kisah Nabi Ilyas dengan mencari kemaslahatan umat Islam saat itu. Awalnya banyak kaum penduduk Bani Israel yang mulai berbuat maksiat lagi setelah wafatnya Nabi Ilyas. Mereka mulai melakukan lagi kejahatan-kejahatan dan ketidaktaatan yang sebelumnya telah dinasihati oleh Nabi Ilyas. Meski telah diperingatkan oleh Nabi Ilyas sebelumnya, tampaknya mereka tetap teguh dan mendukung tindakan buruk yang telah menjadi keyakinan masa lalu. Sembari mengamalkan dakwah, Nabi Ilyas tak henti-hentinya mengajak umatnya untuk kembali beribadah hanya kepada Allah. Nabi Ilyas adalah putra dari salah satu anak kaum Bani Israel, yakni keturunan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalir. Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengambil alih Nabi Ilyas alaihi salam dan memimpin Bani Israel yang masih bersama orang tuanya dan masih mempercayai berhala. Nabi Ilyas hidup di tengah umatnya dan mulai menyebarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara mereka. Kisah Nabi Ilyas selalu erat kaitannya dengan sang guru, sekaligus ayah angkatnya, Nabi Ilyas alaihi salam. Keduanya bertemu saat Nabi Ilyas melarikan diri dari penduduk Balabak yang marah. Pada saat ini, Nabi Ilyas memberitahu orang-orang kaum Bani Israel dari Balabak tentang hukuman yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat Balabak untuk meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah dan percayai, bertobat, dan kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas memperingatkan mereka bahwa berhala yang mereka sembah tidak akan membantu mereka atas hukuman Allah yang nyata. Pada akhirnya, himbauan Nabi Ilyas itu justru dianggap sebagai penghinaan terhadap Tuhan mereka, sehingga orang-orang kaum Bani Israel tersebut marah dan mengusir Nabi Ilyas. Setelah pembangkangan itu, segeralah orang-orang kaum Bani Israel tersebut dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemarau panjang. Bagi mereka yang tidak mentaati nasihat Nabi Ilyas, mereka marah dan mencari Nabi Ilyas karena dicurigai sebagai penyebabnya. Akhirnya Nabi Ilyas berhasil lolos melarikan diri dari kemurkaan kaum Bani Israel. Pada saat itu, Nabi Ilyas bertemu dengan Nabi Ilyas yang masih muda dan sedang dalam kondisi sangat sakit. Nabi Ilyas memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan kesembuhan Nabi Ilyas yang kritis, dan permintaan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak saat itulah Nabi Ilyas muda mulai diangkat sebagai murid Nabi Ilyas untuk menyebarkan ajaran kebaikan dan ilmu agama Islam. Bahkan banyak orang yang menganggapnya seperti anak Nabi Ilyas. Nabi Ilyas menjadi sahabat dekat Nabi Ilyas dalam khutbah dan sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, menurut sebuah cerita, Nabi Ilyas memang benar-benar mengangkat Nabi Ilyas sebagai anaknya. Setelah wafatnya Nabi Ilyas, Nabi Ilyas terus menyebarluaskan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak penduduknya untuk berbuat kebaikan. Kisah itu diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 123 sampai 132. Ketika ia berhasil membuat orang-orang kaum Bani Israel beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti berikut ini. Artinya, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar masuk menjadi salah seorang rasul-rasul
Ingatlah bahwa ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?" Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka, kecuali bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibersihkan dari dosa. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yakni kesejahteraan yang dilimpahkan atas Ilyas. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba yang beriman. Berdasarkan surah di atas, Qatadah dan Muhammad ibnu Ishaq menyatakan bahwa Nabi Ilyas adalah Idris. Ibnu Abu Hatim berkata, telah bercerita pada sang ayah Abu Naim pada kaum Bani Israel dari Abu Ishaq ibnu Rabi'ah, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa Ilyas adalah Idris. Hal tersebut sama seperti yang dia katakan oleh Ad-Dahhak. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa dia adalah Ilyas ibnu Nisi ibnu Fanhas ibnu Aizar ibnu Harun ibnu Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya kepada Bani Israel setelah Hizkil, di mana pada waktu itu orang-orangnya menyembah berhala yang diberi nama Bai. Nabi Ilyas kemudian memanggil mereka untuk menyembah Tuhan dan mencegah mereka dari menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya raja mereka percaya, tetapi kemudian dia jatuh dan terus melakukan kesalahan dengan rakyatnya sampai tidak ada yang percaya lagi. Jadi Nabi Ilyas berdoa kepada Tuhan untuk memberi umatnya pelajaran, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan hujan untuk mereka selama 3 tahun. Akhirnya mereka meminta Nabi Ilyas untuk melenyapkan bencana itu dari mereka, dan mereka berjanji kepadanya jika dia berhasil, mereka akan mempercayainya, yakni jika mereka kembali untuk menerima hujan. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hujan turun, dan akhirnya hujan turun seperti biasanya. Tapi mereka tetap melakukan kesalahan dan masih menikmati ketidakpercayaan mereka. Kemudian Nabi Ilyas meminta kepada Allah untuk mengembalikan nyawanya kepadanya, lalu ditarik dari Ilyasa. Karena Allah memerintahkan Ilyas untuk pergi ke suatu tempat. Jika sesuatu datang kepadanya, jangan takut, dia harus naik. Seekor kuda dari api datang kepadanya tanpa ragu-ragu. Dia menungganginya, dan Allah memberi Nabi Ilyas gaun ringan dan memberinya sayap. Sejak itu, Ilyas terbang bersama para malaikat, terkadang di bumi, untuk menjadi manusia penghuni surga. Jadi, menurut Wahab bin Munab berbicara tentang ahli kitab, hanya Allah yang mengetahui kebenaran kisahnya. Tak lama setelah wafatnya Nabi Ilyas, berdasarkan kisah sebelumnya di atas, sebenarnya banyak dari orang-orang kaum Bani Israel yang sebelumnya meyakini ilmu agama kembali mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berada di sumber daya alam yang melimpah, jauh dari kekeringan. Akhirnya orang-orang kaum Bani Israel ini kembali ke penyembahan berhala di tanah Balabak, melanjutkan ajaran Nabi Ilyas. Nabi Ilyas kemudian segera memperingatkan orang kaum Bani Israel dan mendesak mereka untuk kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ajakan itu tidak digubris dan malah menghina Nabi Ilyas yang selalu sabar dan sabar mengajak Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas akhirnya meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi orang-orang kaum Bani Israel yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan memberikan ujian kepada penduduk negeri Balabak agar kembali dilanda kekeringan. Meski begitu, mereka tidak ingin menyesali perbuatannya. Bencana kekeringan yang berkepanjangan telah menyebabkan orang menjadi lapar, haus, dan bahkan lapar. Mereka tidak cukup kuat untuk menahan rasa sakit, jadi mereka mati satu persatu. Bagaimanapun, tanah Balabak telah dihancurkan oleh kekeringan. Daerah itu hancur dan tidak bisa dihancurkan lagi. Yang ada hanya Nabi Ilyas dan para pengikutnya yang setia. Bersama para pengikutnya, Nabi Ilyas akhirnya memutuskan untuk pergi hijrah atau berpindah tempat.
Nabi Ilyasa juga menjadi raja dan pemimpin tertinggi pada masa pemerintahannya. Nabi Ilyasa mampu membangun masyarakat yang sejahtera dan sejahtera. Menurut beberapa hadis, ada banyak klaim bahwa Nabi Ilyasa adalah raja yang memberikan kerajaannya kepada Nabi Zulkifli. Nabi Ilyasa dikatakan tidak memiliki keturunan, maka ia mewariskan kerajaannya kepada seseorang yang dapat memenuhi syarat tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal itu disampaikan melalui pengumuman bahwa puasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tahta akan diberikan kepada mereka yang tidak pernah marah. Selama perjalanan bersama orang-orang yang beriman, Nabi Ilyasa mengingatkan para pengikutnya untuk beriman kepada Allah setiap kali mereka berjalan di reruntuhan tanah Balabak. Hal itu menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dan tiru dari kisah Nabi Ilyasa adalah jangan sampai kita meniru sifat sombong dan angkuh orang Balabak yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan kembali kemakmuran, hujan, dan sumber daya alam yang telah lama hilang, mereka melupakan dan mengingkari keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan dan memberi mereka pelajaran. Dengan kuasanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus semua nikmat dan kebahagiaan hidup mereka, hanya menyisakan kesengsaraan hingga akhir hayat. Nilai dan teladan lain dari Nabi Ilyasa yang patut dipercaya dan diteladani adalah sikap pantang menyerah dan pantang menyerah. Nabi Ilyasa sering berdakwah dan memaafkan Bani Israel yang menyakitinya. Ia juga memiliki misi untuk meneruskan dakwah bagi umat Nabi Ilyas dan beriman mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala selama sisa hidupnya. Semoga kalian suka dengan kisah ini. Dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen. Semoga Allah limpahkan rezeki yang berlipat ganda, amin.